Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Di kesempatan hari yang berbahagia ini, perkenankanlah terlebih dahulu saya menyampaikan Kyonghi Sinian Mung'an Sangti Pau Taniman. Tuhan memberkati kalian semua. Baik, saya akan memaparkan sebuah bagian video pastoral yang akan saya sharingkan dalam kesempatan hari bahagia ini. Adapun nats firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 dari ayat 34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian kamu akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang kita alami saat ini, krisis kasih sayang di tengah kekeluargaan dirasakan semakin meningkat, dirasakan semakin memprihatinkan. Terdengar di sana-sini akan suatu keluhan, jeritan-jeritan dari anggota-anggota keluarga yang sungguh-sungguh mengalami suatu krisis tentang kasih sayang di antara anggota mereka. Ada perselisihan antara persaudaraan, ya entah apa yang menjadi hal yang diributkan. Mungkin karena harta materi, uang yang menjadi pemicu keributan itu. Ya, ada terjadi suatu kehidupan yang tiada komunikasi interaksi yang indah saat ini. Mungkin dikarenakan karena masa pandemik yang berkepanjangan. Sudah mau 2 tahun kita merasakan adanya suatu tekanan ataupun ancaman dari masa pandemik. Ya, mungkin kita juga merasakan adanya suatu persekutuan di antara anggota keluarga yang tidak lagi hangat, melainkan tawar, dingin. Entah apa yang menjadi penyebab. Bagaimana kita bisa melihat kakak ipar, adik ipar saling bersaing. Bagaimana mertua dan menantu terjadi terus konflik, salah paham ini dan itu. Bagaimana persaudaraan, keluarga besar sudah tidak tegur sapa karena ada suatu gap, ada suatu gejolak dalam hidup. Nah, berselisih bahkan sampai melewati batas-batas yang tidak pernah kami atau kita mimpikan. Ya, terjadi suatu persekutuan suami istri yang telah mendatangkan suatu bibit-bibit kehancuran rumah tangga. Anak-anak menjadi korban, anak-anak broken home, dan bahkan terus-menerus dihantui menatap masa depan dengan penuh kesuraman. Ya, sungguh kami tidak tahu dan tidak mengerti. Zaman terus-menerus mengalir seperti demikian. Mengalir dan bahkan merombak akan tatanan hidup bersekutu yang indah, yang harmonis, yang penuh kehangatan semestinya kita dapatkan saat ini tidak didapat lagi. Tidak ada hal-hal manis di dalam kehidupan anggota keluarga, malah hal yang sebaliknya, kepahitan, suatu perasaan yang getir yang dirasakan atau didapat dari anggota-anggota keluarga. Maka di sini menjadi suatu pekerjaan rumah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah selamatkan, untuk kita boleh hadir di tengah situasi kondisi dunia perkeluargaan yang sedang krisis, mengalami krisis kasih sayang ini, untuk kita demonstrasikan
akan kasih Kristus kepada orang-orang sekitar kita, kepada anggota keluarga kita. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku mau memberimu perintah baru, supaya kamu bisa saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian kamu harus saling mengasihi." Maka dengan demikian, semua orang akan melihat kita, tahu kepada kita bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus jikalau kita saling mengasihi. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam suatu momentum, satu momen perayaan tahun baru Imlek, kita keluarga demi keluarga akan berkumpul, baik secara langsung maupun berjauhan dengan cara virtual. Tetapi mari kita dalam kesempatan yang bahagia ini, di hari yang sungguh kita rayakan ini, kita bersekutu menjalin kembali suatu kehidupan bersama anggota keluarga yang dibarengi dengan ada kasih sayang, ada hormat menghormati, tua muda mendahului di dalam memberi perhatian dan kasih. Kita sungguh apabila ada satu dua perkara-perkara yang telah melukai, mendukakan sesama anggota keluarga, dengan hati yang hancur, kita juga pohonkan maaf. Dan apabila ada yang disakiti, bukakanlah pintu maafmu untuk memaafkan akan anggota keluarga. Kita kembali jalin suatu persekutuan kehidupan sebagai orang-orang percaya untuk saling mengasihi, karena inilah perintah baru yang Tuhan Yesus mau supaya kita perbuat dan kerjakan. Ya, kita di dalam satu momen yang sangat indah ini, tahun baru Imlek, mari kita sungguh berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi para pemerkasa untuk menjadi jembatan, mendemonstrasikan, membagikan akan kasih Kristus Yesus, agar semua orang tahu kita ini menjadi keluarga-keluarga orang percaya, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjalankan kehidupan, memasyurkan, memuliakan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita ini. Bahkan ke depan, apabila kita masih begitu banyak kendala-kendala mengingat adanya suatu ancaman, adanya suatu perubahan zaman, adanya suatu tekanan yang menghimpit kita, mari kita hadir untuk tetap bahu-membahu dengan anggota keluarga. Jangan anggota keluarga dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan, melainkan mari kita bergotong royong, bahu-membahu untuk menjalin suatu persekutuan kehidupan keluarga yang harmonis, yang sungguh-sungguh bisa disaksikan, dijadikan suatu kesaksian yang indah. Kita bisa sharingkan kepada banyak orang yang sedang mengalami krisis kasih sayang di dalam rumah tangganya. Kristus Yesus sebagai Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, biarlah Ia akan menikmati suatu sukacita dan kebahagiaan. Tuhan memberkati. Sekali lagi saya menyampaikan selamat tahun baru Imlek Kyonghi Sinian Mung An. Tuhan memberkati kita semua. Amin.